Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Darinya kita datang, kepadanya kita kembali, kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita berserah diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibu bapak semua jamaah subuh Masjid Al-Hikmah senantiasa sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. Tahun 2002 ada sebuah buku ditulis oleh tim peneliti di Amerika. The High Price of Materialism, itu judulnya. Boleh dilihat di Google, The High Price. Jadi harga yang tinggi, harga yang mahal yang harus dibayar untuk sebuah materialisme. Buku itu bercerita, saya baca resensinya aja. Bercerita tentang masyarakat Amerika. Mulai tahun 60 ke sini, 70, 80 ke sini, itu mereka mengalami kenaikan penghasilan itu 3 sampai 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dari sebelumnya. Jadi merata penghasilan mereka itu meningkat, minimal paling kecil itu 3 kali lipatnya dari sebelumnya. Artinya mereka lebih makmur, lebih daya beli lebih kuat. Tapi dalam penelitian ini, ya kan teori ekonomi itu kalau manusia, masyarakat itu sejahtera, daya belinya lebih kuat, biasanya tingkat bahagianya juga naik. Tapi penelitian ini berbicara sebaliknya, bahwa antara tahun 60 sampai tahun 2000 ke sini, tahun 2000 lebih ya, sampai tahun 2002 waktu itu, terkenal kan, sangat terkenal, Amerika itu mengalami depresi yang luar biasa. Sampai depresi itu mencapai persentase 90% orang-orang Amerika mengalami depresi. Itu setelah kemakmuran mereka, penghasilan mereka naik. Jadi ini menjungkalkan atau merobohkan teori ekonomi, kalau orang makin makmur, makin sejahtera, makin bahagia. Ternyata fakta menunjukkan sebaliknya, malah depresi. Kalau sebelumnya yang depresi itu umur 40 ke atas, biasalah 40 ke atas sudah mulai banyak persoalan rumah tangga, persoalan anak. Tapi kalau ini mah anak-anak remaja, SMP, SMA, banyak yang depresi itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu namanya materialisme. Menilai sesuatu keberhasilan itu dari apa yang dia miliki. Nah, Sigmund Freud ya yang pernah membahas ini. Pola hidup memiliki, itu ciri khas, salah satu karakteristik materialisme itu adalah pola hidup memiliki. Kebahagiaan ditentukan oleh apa yang kita miliki, itu materialisme. Dan di buku itu disebutkan bahwa orang materialisme orang yang paling susah dibahagiakan, paling susah bahagia. Karena yang membuat dia bahagia adalah sesuatu yang dari luar dirinya. Maka kata peneliti yang lain,
Erich Fromm ya. Erich Fromm orang Jerman itu. Amerika itu pernah mengganti semua banyak kata menggunakan I have. Apa-apa tuh I have. I have money, I have time, I have, pokoknya didahulu dengan I have. I have around, saya ingin jalan gimana gitu, walk around pakai I have. Padahal kan sebelumnya enggak itu. Itu indikasi bahwa dia bahagia itu kalau I have, saya mempunyai, saya mempunyai. Bahasa lainnya itu apa? Perasaan mempunyai itu. Bukan pola hidup menjadi. Ini ada dua pola hidup, Bapak-bapak sekalian. Yang satu pola hidup memiliki. Bahagia ditentukan oleh apa yang saya miliki, oleh apa yang saya punya. Bahagia ketika saya bisa membeli itu, membeli ini. Itu pola hidup memiliki. Itulah materialisme. Lawannya, obatnya adalah pola hidup menjadi. Saya ingin menjadi apa? Saya ingin mempunyai kemampuan apa? Kebahagiaan ditentukan oleh sebanyak kontribusi dia kepada manusia. Nah, ini udah mulai masuk kepada makna hidup. Kalau yang tadi materialisme itu tidak ada pola hidup, bukan pola hidup bahagia, tapi pola hidup sengsara. Ada indikasi materialisme itu. Kalau orang meneliti ditanya, sekian masyarakat ditanya, apakah ada materialisme? Pasti jawabannya 100% enggak, Pak. Enggak bakalan ada yang mengatakan, ya saya materialisme. Apakah Anda mencintai, apalagi kalau jamaah masjid, apakah Anda mencintai harta? Enggak, saya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai jihad fisabilillah. Jawabannya pasti kayak begitu. Ya enggak berhasil. Itu seperti penelitian anak-anak kita di Indonesia itu. Jawabannya salah, pertanyaannya salah, pasti begitu pertanyaannya. Ya 100% pasti saya enggak materialisme. Apalagi kalau ustadz lebih susah lagi ditanya itu. Apakah Bapak mencintai harta benda? Enggak, saya mau mencintai Allah dan Rasul. Tapi pertanyaannya dirubah. Bapak punya yayasan? Punya. Yang paling menghambat, yang paling susah dalam urusan menaikkan yayasan itu apa Pak, persoalan yang terbesar Bapak? Kalau dia menjawab dana, pasti itu materialisme. Jadi pertanyaannya jangan kayak tadi. Ada seseorang ditanya, Ustadz, apakah Bapak mencintai dunia? Enggak, saya enggak mencintai dunia. Jadi jawabannya ganti, pertanyaannya ganti. Apa yang membuat Bapak bisa hidup lebih nyaman nanti ke depan? Kalau penghasilan bertambah. Kalau dia menjawab penghasilan saya biar bertambah, pasti itu materialisme, biarpun ustadz sekalipun. Nah, itu jangan salah membuat angket, jangan salah bertanya. Ciri yang paling khas itu saya ingat, namanya posesif. Posesif ya. Posesif itu merasa memiliki, merasa memiliki. Sebetulnya dalam agama Buddha ada pembahasan khusus, namanya kelekatan. Yang membuat orang sengsara dalam hidup itu kalau dia mempunyai kelekatan dengan benda itu sangat kuat. Karena ketika dia berpisah, dia sangat menyakitkan. Misalnya mobilnya tergores, itu sakit sekali itu, mobil tergores. Apalagi motor hilang, wah sakitnya luar biasa. Makanya pertanyaan-pertanyaan dalam untuk mencari apakah materialisme mengukur. Boleh Bapak dijawab dalam hati saja pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya materialisme atau enggak? Apakah Anda senang mentraktir orang, merasa bahagia kalau mentraktir orang? Jawab dalam hati aja. Kalau tidak, berarti materialisme. Apakah Bapak senang, Ibu senang kalau ada tamu kita makan bareng dengan tamu di rumah? Kalau tidak nyaman ada tamu makan di rumah, berarti materialisme.
Kalau kita nyaman makan bareng bersama tamu di rumah, berarti kita tidak materialisme. Maka ciri yang kedua dari materialisme adalah kikir, bakhil. Ciri yang kedua itu. Jadi yang pertama tadi posesif ya, merasa memiliki ciri. Mengukur manusia dari banyaknya yang dia miliki, bukan dari kontribusinya kepada manusia. Nah, itu materialisme. Nah, menurut para ahli ilmu jiwa dan ilmu sosiologi, orang yang materialisme tadi disebut sebagai orang yang paling susah untuk bahagia dan paling susah untuk dibahagiakan. Sebab bahagia itu datangnya bukan dari luar diri, tetapi dari dalam diri. Apa lawan materialisme? Itulah obatnya. Namanya antagonis. Jadi kalau sakit panas dikasih obat adem, ya kan antagonis namanya. Kalau gula kasih yang pahit. Katanya para dokter itu kerjanya gitu aja, mencari antagonisnya. Obat itu adalah antagonisnya. Seperti itu pula masalah kejiwaan. Kalau materialisme itu adalah penyakit kronis, maka antagonisnya itu apa? Dalam bahasa agama namanya juhud. Dilawan dari materialisme adalah juhud. Juhud itu. Juhud itu meletakkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Datang dan pergi harta itu biasa saja. Nah, ada pengertian juhud yang dahsyat di dalam surat Al-Hadid, kalau tidak salah surat Al-Hadid ya. Kan setelah cerita ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ada ayat selanjutnya itu tentang zuhud itu, kalau kita mendapat sesuatu, ada kait likaila tahsau ala ma fatakum, satu. Yang kedua wala tafrahu ala ma atakum. Ini juhud dan lawan dari materialisme. Materialisme itu bahasa kitanya matre, Pak. Matre itu. Supaya kamu tidak merasa taksau, itu merasa kehilangan. Supaya kamu tidak merasa sedih, tidak putus asa alama fatakum, terhadap apa yang kamu gagal mendapatkannya, terhadap apa yang kamu lewati tidak dapat, atau terhadap apa yang kamu hilang. Likaila taksau alama fatakum, supaya kamu tidak merasa sedih dengan apa yang kamu luput. Nah, itu terlalu terjemahannya di depan begitu, yang luput darinya. Kita ingin mendapatkan sesuatu, gak dapat, itu gak nyesal, biasa aja. Nah, itu juhud itu. Berarti dunia tidak di dalam hati itu. Kalau kehilangan sesuatu, ya nyesal sebentar, tapi tidak berlarut-larut, tidak parah. Ya namanya juga manusia, ada sedikit nyesal. Hilang motor misalnya. Tidak terlalu, tapi tidak sampai kesedihannya. Wala tafrahu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak terlampau gembira banget gitu kalau dapatkan. Jadi orang juhud itu ukuran susah sedihnya itu tidak naiknya atas, kalau bawahnya turun. Kalau sedih ke atas, kalau gembira ke atas gitu. Apa namanya, grafik ya. Grafik perasaannya itu tidak jomplang. Jadi kalau orang yang sombong, orang yang materialisme itu dapat sedikit, naiknya ke atas, begitu hilang jatuhnya ke bawah perasaan tuh. Gonjang-ganjing itu kuat, terlalu kuat gonjang-ganjingnya.
Kalau orang zuhud lebih stabil, dapat alhamdulillah naik sedikit aja, kehilangan turun sedikit aja sedihnya itu. Jadi stabil, jiwanya itu lebih stabil. Itu penjelasan logis tentang bahwa materialisme depresi itu. Begitu penghasilan lebih dari 10 kali lipat, langsung tung, perasaan fakhurnya itu, perasaan gembiranya, perasaan sombongnya itu naik gitu. Begitu kehilangan, jatuh apa, itu kan kurang stabil itu. Itu yang membuat depresi orang-orang Amerika. Dan itu diakui oleh para ilmuwan hampir seluruh dunia itu. Di negeri lain juga sama. Jadi Bapak sekalian, ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya penghasilan. Tidak semata-mata itu hanya faktor, iya salah satu udah pasti. Rata-rata orang, pokoknya kalau biarpun kayak apa, kalau nggak ada duit mah susah aja. Iya, memang. Tapi faktanya tadi seperti itu kan? Penelitiannya seperti itu faktanya itu. Nah, buktinya tidak ujug-ujug, begitu penghasilan besar lalu bahagia gitu. Ada faktor lain untuk bahagia itu, yaitu sikap gitu. Sikap pola hidup menjadi, bukan pola hidup memiliki. Sebetulnya material ini hanya simpel aja. Barangkali ada kita sudah cukup hidup ini, sudah punya itu, punya ini, tapi masih susah juga. Introspeksinya boleh jadi pola hidup kita, pola hidup posesif, pola hidup memiliki. Kebahagiaan diukur dengan apa yang dimiliki. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu zuhud, yaitu pola hidup menjadi. Pola hidup menjadi itu bagaimana? Saya ingin menjadi orang yang dermawan, berusaha untuk jadi orang dermawan. Itu pola hidup menjadi. Saya ingin menjadi pemaaf. Saya ingin mudah memaafkan. Saya ingin menjadi orang yang tidak sombong. Saya ingin wawasan luas. Saya ingin jadi ke diri. Effortnya itu mengembangkan diri itu. Itu zuhud itu. Dalam kalimat lain, mengembangkan diri itu dalam Quran disebutnya tazkiyah wa zakah. Nah, ada surat Maryam, surat Toha ya. Surat Toha Maryam ya. Jadi cerita tentang Nabi Zakaria mendidik Nabi Yahya. Ya Yahya hudil kitaba biquwwah wa atainal hukma wa atainal hukma sabiyya wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah. Tuh ada kata zakah. Jadi Nabi Zakaria mendidik Nabi Yahya. Jadi satu generasi ya, anaknya Nabi Yahya itu. Wahai Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, Taurat, dengan sekuat kamu, dengan sebisa mungkin. Ambil, pelajari, khudil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan Allah telah memberinya kepada Yahya itu hukum, mengajarkan hukum kepada Nabi Yahya itu sobiyya, ketika Yahya masih kecil, masih anak-anak lah, usia TPA lah, hukum sobiyya. Wa atainal hukma sobiyya. Jadi ajaran tentang hukum itu cukup diajarkan di masa remaja. Kalau sudah besar, sudah dewasa, itu bukan fikih lagi sebetulnya harus dipelajari, tetapi spiritualitas sebetulnya. Pesan-pesan moral dari fikih itu. Kalau fikih itu kan sifatnya kulit, bagian luarnya fikih. Ini dari kecil sampai tua pelajarannya fikih aja. Makanya ibadahnya bagus, tapi pergaulannya, sikap kepada manusia, memuliakan manusianya kurang. Karena belajarnya fikih melulu. Tidak belajar filosofi di balik ajaran hukum itu. Nah, hukum itu anak-anak aja nih. Kalau belajar sholat, puasa itu kan cukup aja di TPA, di SMP sudah harus selesai. Kalau sudah dewasa kita itu belajar sifatnya yang sifat spiritualitas. Wa atainal hukma sabiyya. Setelah remaja berwahananan baru ajaran kesantunan.
ajaran kesantunan. Jadi memandang manusia bukan dari sisi harta, itu kesantunan itu. Wahananan miladunna. Nah, yang berikutnya wazakah, dan mensucikan diri. Nah, zakah itu punya makna juga mengembangkan diri. Saya kira itu. Jadi marilah kita sekuat sebisa mungkin beralih dari pola hidup memiliki kepada pola hidup menjadi, dari posesif kepada zuhud, dari menghargai orang, melihat orang, menilai orang berdasarkan apa yang dia miliki, kepada menilai orang apa yang dia perbuat, apa kontribusinya. Termasuk menilai diri juga bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa kontribusi saya, baru itu bernilai. Itulah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bukan yang orang memiliki banyak, tetapi orang yang paling takwa di antara kalian. Orang yang paling takwa adalah orang yang banyak kontribusinya kepada kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.